Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih yang lemah lembut yang senantiasa menyertai kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Topik kebenaran firman Tuhan yang ingin kita bahas hari ini berjudul Gairah Sorgawi. Mari kita renungkan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Firman-Nya berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman ini berkata janganlah, suatu larangan yang keras. Larangan di mana kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Apakah ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah keluarga, ibadah pribadi, ibadah saat teduh, doa-doa pribadi, ibadah pemahaman Alkitab. Semua pertemuan-pertemuan ibadah itu jangan kita jauhkan diri. Berarti ada konsekuensi yang hebat, yang luar biasa yang akan kita alami apabila kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan itu. Konsekuensinya yang pasti kita nggak akan bertumbuh. Kita akan semakin duniawi. Kita akan semakin dikuasai oleh dosa. Kita tidak memiliki mentor-mentor rohani atau sahabat-sahabat rohani yang menegur kita, menguatkan kita, menasihati kita, dan mengingatkan kita. Karena kita jauh dari mereka. Di pertemuan ibadah itulah ada satu keluarga, keluarga Allah. Di sana ada abang-abang rohani, kakak rohani, adik rohani, bapak rohani yang siap mendoakan kita, yang siap memotivasi kita, yang siap membela kita. Tapi sayang saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini justru menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, menghindari perjumpaan dengan saudara seiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengerikan. Mengerikan. Karena tidak ada yang akan menasihati dia. Tidak ada yang menjagainya. Tidak ada yang menolong dia ketika dia digarap oleh setan, oleh dunia ini. Kita perlu kebersamaan. Kita perlu berada dalam otoritas keluarga Allah, pengayoman keluarga Allah, agar kita boleh terus bertumbuh, agar kita bisa menikmati kasih persaudaraan, di mana di sana ada saling menjaga, saling mengingatkan, saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan tentunya, bahkan saling memberi. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dikatakan jangan, berarti ada konsekuensi yang hebat, yang besar, yang merugikan saudara. Alkitab berkata, tapi marilah kita saling menasihati itu. Dan semakin giat, saudara, dikatakan harus semakin giat ibadah. Giat melakukannya. Giat melakukan ibadah, giat ikut ibadah, giat untuk mendengarkan firman, giat untuk doa pribadi, renungan pribadi, saat teduh pribadi. Kita harus giat, semakin giat. Karena apa? Karena akhir zaman itu sudah dekat, kata Ibrani 10 ayat 25. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu sudah dekat. kehancuran dunia ini sudah dekat.
Itu sebabnya kita harus semakin giat dalam Tuhan, giat untuk mengenal Tuhan. Kebosanan, kejenuhan, keengganan itu harus dilawan, saudara. Itu harus dilawan. Karena firman-Nya berkata, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya saudara, roh kita harus menyala-nyala seperti api yang terus menyala, berkobar. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang melayani Tuhan apapun. Ya saudara, apapun beban hidup yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh itu harus menyala-nyala. Mengapa banyak orang tidak menyala-nyala lagi? Tidak memiliki gairah sorgawi. Coba evaluasi diri saudara. Apakah hari ini saudara masih memiliki gairah sorgawi? Atau yang saudara miliki hari ini gairah dunia ini, gairah dosa, kenikmatannya dan pesonanya yang menyebabkan saudara tidak lagi bergairah dengan Tuhan. Sayang saudara. Penguasa dunia ini bukan dosa, bukan setan. Tapi penguasa alam semesta ini Tuhan, Yesus Kristus. Kalau saudara tidak bergairah kepada pribadi Yesus, itu mengerikan. Berarti saudara bergairah kepada setan. Saudara bergairah kepada dunia ini. Lah kalau saudara mati, saudara kemana? Masa saudara yakin ke surga? Sementara saudara penuh dosa, tidak suci, tidak kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, gairah sorgawi itu harus terus menyala-nyala dalam diri saudara. Lalu saudara berkata, kenapa aku gak bergairah ya? Coba evaluasi diri saudara. Selama 1 minggu ini atau beberapa bulan ini, apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau tonton? Apakah saudara sering menonton hal-hal yang hiburan-hiburan dunia ini saudara? Saudara menonton pornografi, saudara menonton hal-hal yang menjauhkan diri saudara daripada Tuhan. Tontonan-tontonan itu yang membuat gairah duniawi dalam diri saudara terus bertumbuh dan bertambah besar. Sementara gairah surgawi, gairah kepada Tuhan semakin mengecil. Coba perhatikan apa yang saudara tonton hari-hari ini. Yang menyebabkan saudara disenangkan oleh tontonan itu dan menyebabkan saudara tidak lagi bergairah. Tidak lagi bergairah memuji Tuhan, tidak bergairah lagi menyembah Tuhan, tidak bergairah lagi ke gereja. Imanmu demikian lemah. Kemudian saudara, selain apa yang dengar, yang kedua apa yang saudara tonton, coba perhatikan siapa teman-temanmu yang begitu dekat dengan engkau, yang senantiasa berbicara denganmu, di mana engkau sering berdiskusi dengan dia. Apakah dia teman yang takut akan Tuhan? Ataukah dia teman yang duniawi? Teman yang berdosa? Kalau itu temanmu, maka dia akan mentransfer gairah dosa kepada saudara, yang menyebabkan saudara terpengaruh dan gairah kepada Tuhan itu mengecil. Coba perhatikan itu. Perhatikan. Yang berikutnya, media sosial apa yang berjam-jam selama minggu-minggu ini yang kau lihat? Apakah media sosial yang ada hubungannya dengan firman Tuhan? Atau hanya hiburan-hiburan palsu? Postingan-postingan orang lain yang gak kau kenal? Apa yang kau baca dari media-media sosial itu? Ya kalau tidak ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan, itu terus yang saudara tonton, saudara baca, saudara renungkan berjam-jam, maka wajar kalau gairah sorgawi itu tidak ada dalam diri saudara. Ya,
Saudara harus bertobat. Bertobat. Dan jangan biarkan keduniawian menguasai hidupmu. Itu akan membawamu hanya ke neraka, saudara. Kemudian, apa kekhawatiran yang kau khawatirkan hari-hari ini? Yang mengisi seluruh isi pikiranmu. Kekhawatiran, ketakutan. Itu membuat gairah sorgawimu lenyap. Harusnya kau pikirkan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang mampu mengatasi semua kekhawatiranmu. Maka gairah itu akan menyala-nyala dirimu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini hanya satu kali. Sayang kalau saudara sia-siakan. Suami menyia-nyiakan jabatan imamnya. Istri menyia-nyiakan jabatan wakil imamnya di rumah. Anak-anak tidak lagi meniru, mencontoh keteladanan orang tuanya. Sayang sekali. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk mengubah karakter kita menjadi serupa seperti Kristus, yaitu menjadi serupa seperti kebenaran firman-Nya. Kita harus jadi pelaku firman. Oleh sebab itu, mari perhatikan apa yang kau dengar. Dengarkanlah yang baik-baik, yang positif-positif firman Tuhan. Dengarkan. Perhatikan tontonanmu, ubah tontonanmu. Jangan lagi tontonan-tontonan yang membawa engkau kepada dosa. Tontonlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah. Cari sahabat yang membawamu kepada takut akan Tuhan. Mulailah memikirkan yang positif, janji-janji firman Tuhan, dan jangan memikirkan kekhawatiran dunia ini, saudara. Karena kekhawatiran dunia membuat engkau terhimpit, imanmu terhimpit. Seperti benih yang jatuh di semak duri, terhimpit. Semak duri itu melambangkan kekhawatiran dunia. Oleh sebab itu, saudara, yang lain yang menyebabkan gairah sorgawi itu tidak dalam diri saudara, fokus. Saudara sudah berubah fokus. Yang tadinya fokusnya kepada Tuhan Yesus, firman-Nya, kebenarannya. Sekarang fokusnya kepada dirimu sendiri. Fokusnya kepada dunia ini. Fokusnya kepada orang-orang, manusia-manusia. Saudara berubah fokus. Saudara harus kembali fokus kepada Tuhan Yesus. Supaya gairah sorgawi itu kembali ada. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan berkati umatmu. Ubah cara berpikir, cara bertindak mereka. Buat umatmu sungguh-sungguh mengasihimu. Dan memiliki gairah sorgawi yang maksimal, Tuhan. Dan aku menghancurkan setiap kuasa roh kegelapan yang mengganggu pikiran. Benteng-benteng pikiran. Kutolak, kupatahkan, kuhancurkan yang menghalangi saudara-saudaraku untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Roh cinta akan dunia, kutolak, kuhancurkan, kupatahkan. Biarlah garis sorgawi memenuhi saudaraku. Terima kasih Tuhan. Shalom Aleichem, saudara. Betsem Hamasia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam kemenangan. Amin.